Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah guna untuk belajar lagi. Nah, anak-anak, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu hari ini dan memberikan kita kesehatan guna mencari ilmu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, pembelajaran 5, muatan IPS. Kemarin kita sudah belajar bagaimana tentang upaya para pejuang-pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan senjata. Nah, hari ini selain dengan perjuangan bersenjata, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan melalui diplomasi atau perundingan-perundingan. Kenapa hal ini dilakukan? Seperti kalian ketahui, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno, ternyata masih banyak bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia, terutama Belanda ya. Belanda kembali lagi ke Indonesia guna menguasai Indonesia. Nah, apa sih tujuan Indonesia melakukan perjuangan diplomasi ini? Tujuannya adalah untuk menghindari banyak korban lagi dari rakyat Indonesia dan supaya kedaulatan bangsa Indonesia mendapat pengakuan internasional. Perjuangan-perjuangan diplomasi Indonesia diantaranya adalah yang pertama adalah perundingan Linggarjati atau perjanjian Linggarjati. Usaha untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda terus dilakukan, salah satunya adalah melalui perundingan Linggarjati. Linggarjati adalah nama kota kecil di kota Cirebon. Perundingan ini diprakarsai oleh bangsa Inggris dan perwakilan Indonesia adalah diwakili oleh Bapak Sultan Syahrir, sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Van Mook. Perundingan dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Coba diperhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah hari perundingan Linggarjati pada tanggal 15 November 1945. Nah, apa hasil dari perundingan tersebut? Isi dari perjanjian Linggarjati atau hasil dari perundingan Linggarjati adalah yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi perlu kalian ketahui, dengan adanya perundingan Linggarjati ini, maka wilayah Indonesia menjadi semakin sempit karena hanya ada pada Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan isi yang kedua adalah RI dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat. Negara serikat ialah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Poin yang ketiga adalah RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Jadi Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, tapi di bawah kepemimpinan negara Belanda. Apa akibat dari perjanjian Linggarjati ini? Ternyata akibat dari perjanjian Linggarjati ini sangat merugikan wilayah Indonesia. Karena apa? Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Ya, itu dari perjanjian Linggarjati. Nah, untuk perjanjian yang kedua adalah, coba diperhatikan, itu adalah perjanjian Renville. Kenapa disebut dengan perjanjian Renville? Kita simak keterangan berikut. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Makanya disebut dengan perjanjian Renville. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap, sedangkan dari pihak kerajaan Belanda
dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Sedangkan dari pihak Amerika Serikat sebagai penengah dipimpin oleh Frank Porter Graham. Nah, apa hasil dari perjanjian Renville ini? Yang pertama adalah Belanda mendapatkan daerah-daerah yang diduduki sejak agresi militer Belanda I. Poin yang kedua, pasukan RI harus ditarik dari wilayah yang diduduki oleh Belanda. Poin yang ketiga, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia. Nah, dari sini perlu kalian ketahui, perjanjian ini sangat merugikan pihak Indonesia, tetapi menguntungkan pihak Belanda. Poin yang keempat, RIS atau Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Poin yang kelima, RI Republik Indonesia menjadi bagian dari negara RIS atau Republik Indonesia Serikat, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Poin 6, sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. Nah, tahu kan, dari poin-poin perjanjian Renville tersebut, perjanjian ini sangat merugikan Indonesia. Wilayah RI terkurung oleh kekuatan Belanda. Nah, perjanjian selanjutnya, karena perjanjian Renville tidak berhasil, maka Indonesia mengadakan perjanjian lagi yang disebut dengan Perundingan Romroyen, terjadi pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949. Apa sih perjanjian Romroyen itu? Coba diperhatikan. Perjanjian Romroyen terjadi pada tanggal 28 Januari 1949, di mana Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah sebagai berikut. Perintah yang pertama, tentara Belanda harus segera ditarik dari Indonesia. Perintah yang kedua, pasukan TNI segera mengambil alih dan menjaga keamanan kota Yogyakarta. Perjanjian Romroyen ini dimulai sejak tanggal 17 April 1949 di kota Jakarta. Perundingan ini dipimpin oleh Merle Chohran, wakil Amerika Serikat di UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Sedangkan dari pihak Indonesia dan Belanda masing-masing menyampaikan pernyataannya. Adapun dari pernyataan pihak Indonesia adalah 1. Mengeluarkan perintah kepada rakyat untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga ketertiban dan keamanan. Poin yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Jadi, perjanjian Romroyen ini adalah bukan perjanjian yang terakhir. Dilanjutkan lagi dengan konferensi meja bundar. Sedangkan pernyataan dari pihak Belanda adalah yang pertama, menyetujui Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan tahanan politik. Poin yang ketiga, tidak akan memperluas negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Poin keempat, menyetujui Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Poin yang kelima, akan mengadakan konferensi meja bundar secepatnya di Den Haag, Belanda. Dari perundingan Romroyen ini, ada setitik cahaya bahwa Indonesia akan merdeka. Nah, dari pernyataan pihak Belanda, perlu kalian ketahui bahwa ibu kota negara Indonesia yang pertama adalah di Yogyakarta. Nah, ini adalah perundingan yang terakhir, yaitu konferensi meja bundar. Dari bentuknya, seperti kalian ketahui, seperti kalian lihat, perundingan itu berada di meja yang bentuknya bundar, makanya disebut dengan konferensi meja bundar. Konferensi ini terjadi di Den Haag, Belanda. Apa sih perjanjian konferensi meja bundar itu? Konferensi meja bundar merupakan hasil dari perjanjian Romroyen. Konferensi meja bundar dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949. Konferensi ini diikuti oleh Indonesia, Belanda, PFO, dan UNCI. Apa sih PFO itu? PFO adalah negara-negara boneka buatan Belanda. Nah, apa
Apa hasil keputusan KMP itu? Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, penyelesaian Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Yang ketiga, RIS akan bekerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan. Yang keempat, semua hutang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh Republik Indonesia Serikat. Dari hasil keputusan KMP ini, ada sebagian yang menguntungkan Indonesia dan ada sebagian yang merugikan Indonesia. Nah, itu tadi adalah perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan agar Indonesia kembali lagi merdeka tanpa dijajah oleh bangsa asing. Semoga ini menambah semangat juang kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar merah putih tetap berkibar di angkasa. Karena selama 350 tahun Indonesia berusaha untuk mengibarkan sang merah putih. Semoga menambah jiwa nasionalis kalian. Jangan terlena dengan waktu. Gunakan kesempatan kemerdekaan ini dengan belajar bersungguh-sungguh. Capailah cita-cita kalian setinggi langit. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Dan jangan lupa murojaahnya. Semoga bermanfaat. Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.